Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita tercinta dan terinspirasi dimanapun sejagat raya dengan PPKM Portal Perbincangan Kala Malam. Baik, kali ini kita kedatangan tamu spesial lagi ya. Dia sudah tidak asing di studio kita. Dia juga bergerak di bidang misteri juga. Ada YouTube-nya, nanti kita kenalkan juga. Dulu juga kita kolaborasi kok. Oke, sebelum kita perkenalan dan mendengarkan cerita dari narasumber kita saksikan yang berikut. Halo, Mas Aripan, gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah ya pada malam ini saya bisa ketemu lagi dengan Anda. Oke, alhamdulillah ya. Ini saya habis libur ini 2 minggu ini. Kenapa? Biasa COVID. COVID. Oh, sekarang Tapi udah alhamdulillah sehat, negatif masih sehat ya. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah masih sehat. Oke, Mas. Perkenalkan dulu namanya agar pemirsa juga kenal. Silakan. Ya, mungkin pemirsa tidak asing lagi dengan saya ya. Ini saya datang lagi di studio podcast ini ya. Iya. Di PPKM. Nama saya seperti biasa bisa dipanggil Taripan. Nama beken ya? Nama beken itu, nama beken. Nama aslinya sih Arfan ya. Arfan. Kalau dipanggil di kerja atau di luar-luar itu teman-teman panggilnya Arfan. Tapi kalau di sini seperti biasa Saripan. Oke, Mas Aripan. Oh iya, terima kasih. Bebas di sini nggak ada. Untuk pemirsa di rumah yang suka dengan cerita kami dan ingin bercerita di podcast kami, bisa kunjungi link di bawah ini atau langsung DM di atas ini ya. Jangan lupa like, subscribe dan komen agar channel ini lebih berkembang ke depannya. Ini Oke? IG ku masuk gak ini? Oke, masuk. Ini sini ya, di sini. Ini. Oke, Mas. Kali ini mau menceritakan pengalaman apa, Mas? Ini pengalaman Kasih kisi-kisinya. ya sangat menurut saya ini paling yang horor ini. Sampai di depan muka saya sendiri ini. Sosok itu. Sosok itu sampai di depan muka sendiri. Itu sebuah kejadian yang sangat mistis di kehidupan saya, di perjalanan saya. Jangan sampai kalau di saya. Oke, Mas, Paling langsung mistis saja. Ya. Tepatnya cerita ini saya alami pada saat saya masih SMP ya. Saya SMP kelas 3 itu 2016. Mungkin sudah lama. Tapi masih masih teringat di kepala saya nih, nggak bisa lupa ini. Soalnya paling mistis ini yang saya alami ini, paling horor. Jadi waktu itu pada malam Jumat ya, itu pada malam Jumat persis. Waktu saya dulu itu kan kalau orang-orang desa, orang-orang sini tuh masih suka dengan layangan ya, layangan sampai malam dikasih lampu ya gitu ya. Kita sore kita naikkan layangan tersebut dan kasih lampu. Malamnya kelihatan gitu. Jadi enak nungguin sambil ngopi sambil apa itu. Nah waktu itu kan saya nerbangin kan di sawah ya, di sawah itu. Nah di samping sawah itu tuh ada sebuah kayak kebun mangga. Nah kebun mangga, tepatnya di Desa Ngerawan itu. Desa saya. Jadi pada malam itu lagi enak-enak ngopi sama teman-teman. Nah teman saya ini ada yang bilang jangan lihat ke utara gitu, jangan lihat ke utara. Nah teman-teman kan jadi penasaran kan ya, jadi penasaran gitu. Ada apa itu? Ada lihat semua ke utara. Wah apa itu? Putih-putih yang lompat-lompat itu. Udah jangan dibiasakan.
kita kan nggak ganggu di sini. Ya udah kita santai aja. Kok semakin lama kok semakin gerak terus. Jadi geraknya itu mama tuh mundur kanan kiri gitu. Persis, cuma mukanya nggak kelihatan soalnya agak jauh kan. Saya kira itu kan cuma plastik atau karung atau apa gitu ya. Terbang gitu ya terbang itu ya, kena angin gitu. Kok lama-lama kok makin merinding teman-teman. Ya udahlah kita pindah, udah nggak ngurusin itu layangan itu, biarin kan kemungkinan paling besok diambil gitu. Jadi kita pindah ke agak tempat jalan gang itu. Sambil di situ kita ngomong lagi, bahas yang tadi apa sih, kok kayak gua potong gitu. Bahas, dan tiba-tiba teman saya tuh ada yang kayak nantang gitu. Bilang gini, kalau kamu datengin sesosok itu, kamu mau ngapain? Ya aku peluk lah. Tiba-tiba langsung itu ada langsung. Teman-teman ya pada kabur semua. Tinggal teman saya di situ. Jadi pada kabur. Kita udah istilahnya nafas itu udah nggak kekontrol ya. Kita udah merinding segala macam itu. Kagetnya minta ampun itu. Tiba-tiba langsung datang itu. Dari atas itu tiba-tiba. Wujud langsung. Terlihat wajahnya. Nah, kalau itu nggak sempat lihat, udah lihat putih-putih langsung kabur saya. Saking takutnya kan, saya masih kecil di sini. Tapi teman Mas Saripan yang nantang tadi ketinggalan. Ya. Langsung ikut kabur dia. Langsung ikut kabur. Kita kabur di sebuah SD. SD. Di SD kita ngomong-ngomong lagi. Dan teman saya yang ngomong tersebut pulang. Ada yang ngomong gini. Jangan takut, kalau takut nanti malah diikutin kita kan. Nah, waktu itu kan saya paling kecil sendiri itu. Teman-teman saya udah SMA, udah ada yang lulus gitu. Mas Saripan masih SMP sendiri saya. Nah kan masih kecil, masih pikiran sampai rumah itu. Sekitar jam 12 ya itu. 12 masuk rumah. Gak bisa tidur, mau di kamar nggak enak. Tidur di depan TV, lihat nonton TV. Masih belum bisa tidur, matikan TV, matikan lampu, masih juga belum tidur, masih kepikiran yang tadi gitu. Tiba-tiba dari atap rumah saya itu kayak ada barang yang jatuh gitu. Udah ngedrop saya. Perasaan gak enak semua ya? Perasaan gak enak. Tiba-tiba kan saya tidur gini ya. Saya udah tutup mata itu. Terdengar suaranya. Waduh, makin merinding saya. Makin gak karuan itu. Berarti kayak ada orang jalan di atas rumah itu, di genteng. Enggak, sudah kayak kan saya nempel di apa ya? Di keramik ya. Di lantai. Di lantai. Saya kan tidur di bawah itu. Cuma ada kasur tipis itu. Ini apa itu? Tiba-tiba ya. Wah, masih tutup mata ini saya. Masih tutup mata. Badan saya kok makin sini makin merinding dan kayak ada yang mendekat gitu. Berarti kayak jalan di lantai gitu? Iya, udah. Tiba-tiba itu udah kan saya tidur gini ya. Gini. Itu udah ada di atas kaki saya ini. Ini saya sempat melihat itu wajahnya untuk Mas dan aromanya itu nggak enak sekali, kayak anyer kayak gimana gitu. Nah. Tapi Mas Arpan berarti sempat melihat wajahnya? Sempat melihat. Gimana Mas? Wah lah, itu wajahnya ya. Saya merinding ini masih. Nggak mau ceritakan saya. Soalnya paling takut tutup telinga. Nggak berani saya dengan hal satu itu. Soalnya ya nggak, baru pertama kali nih lihat langsung di atas saya itu. Saya sempat lihat ini, mata lagi nggak bisa gerak gitu. Jadi temenggengen lah ibaratnya. Jadi dari kepala sampai kaki tuh kayak ada yang turun, udah nggak bisa gerak. Memang dari
sinetron itu yang kedatangan itu nggak bisa gerak itu memang benar. Nyata ya. Ternyata memang benar, nggak bisa gerak sama sekali, cuma gini doang. Wah, rasanya udah enak. Tapi Mas Arifan nggak sempat kayak berontak teriak atau gimana, nggak bisa? Nggak bisa teriak, Ngomong susah ya? mau ngomong susah, nggak bisa Karena gitu. sosok tadi yang Sudah di depan ya, kepala. depan dari depan. Ya Allah, ya Allah, ini gimana ya Allah. Udah saya baca doa terus kok saya merasa makin di dekat saya. Kan Mas kan orang kan punya sensitif ya, Iya. kayak ada barang yang Merasakan. kamu merasakan. Wah, ini tiba-tiba itu di samping saya nih, saya nggak bisa berkutik sama sekali nih, nggak bisa gerak, nggak bisa apa, teriak nggak bisa, cuma dalam hati doang yang bisa. Wah, tak terus doa nggak hilang ini. Ya udahlah, tak biarin, mau gimana lagi, udah pasrah lah ya. udah pasrah. Baca doa tapi saya tetap doa terus, dan tiba-tiba itu sudah hilang sendiri. Jadi kayak dari tadi kan dari ujung kepala sampai kaki kan, rasanya dari ujung kepala sampai kaki ya. Itu dari kaki naik ke kepala itu langsung hangat semua dan bisa gerak lagi. Badan Mas Arifan itu. Tapi Mas, posisi pas Mas Arifan bisa gerak itu si P tadi masih ada? Nggak ada, udah nggak ada. Sudah hilang ya? Kocinya sudah nggak ada itu. Udah nggak ada. Saya padahal itu di samping saya itu ada bapak saya. Tapi nggak kedengeran. Saya mau teriak nggak bisa, mau panggil nggak bisa, mau gerak nggak bisa gitu. Andai kan yang di samping itu cewek, pasti malah seneng ya. Lain lagi ceritanya itu ya. Wah, pengalaman yang paling horor ya menurut saya gitu. Karena masih terpikiran gitu. Mungkin ya udah ke bawah. Tapi posisi teman-teman Mas yang lain tadi kan juga pulang semua nih. Iya. Itu juga itu bertemu dengan P tadi enggak di rumah? Itu kan paginya saya ketemu lagi kan sama teman. Sama teman-teman. Ketemu lagi sama teman-teman. Nggak ada yang di teror lah istilahnya, nggak ada yang teror. Cuma yang teman satu yang nantang itu. Dia tuh semaput malamnya. Pingsan. Nggak sadarkan diri. Habis minum langsung geletak dia. Di rumah itu. Kayak orang kejang itu. Nggak bisa gerak. Aku diceritain ibunya itu. Jadi lanjut lagi ya, yang malam tadi udah habis itu lampu saya nyalakan, terus saya ke kamar mandi, saya berwudu, terus aku masuk kamar, nggak berani lagi tidur di luar ya. Kamar, lampu saya nyalakan, nggak berani saya matikan itu. Nah, saya nyalakan, saya baca doa dulu sebelum tidur, dan saya nyalain itu HP saya, nyalain musik biar nggak serem suasananya, biar tidurnya itu kan biar nggak kepikiran yang tadi lagi gitu. Jadi seperti itu. Teman saya itu yang paling parah itu, yang nantang itu kejang dia, tapi nggak dilihatin, cuma kejang kayak orang stres gitu loh, nggak bisa apa-apa. Saat Mas Arifan pindah ke kamar nggak datang lagi ya? Alhamdulillah nggak datang lagi. Mungkin kalau datang lagi ya semaput ya. Aromanya itu loh yang gimana ya? Masih inget ya sampai sekarang sosok wajahnya itu ingat ya Mas? Masih yang di depan saya ini. Mau gimana lagi? Baunya itu Masya Allah. Nggak kebayang lagi ya kalau sekarang itu. Jangan sampai lagi. Jadi ya pesan saya kalau mau sebelum tidur, alangkah baiknya kita ambil wudhu dulu, baca doa lah ya. Baca doa dulu gitu. Terus kalau bermain di tempat yang sedikit pingit atau sengit, iya, jagalah ya sopan santun ya. Jangan seenaknya sumber-sumber nantang gitu ya. Teror. Iya. Kan soalnya kan dia kan seperti kita.
kan cuma alamnya yang berbeda. Kalau dia ditantang atau dihina ya pasti marah lah. Enggak, itu awalnya memang si sosok putih tadi kan kayak kresek tadi ya, Iya, terbang itu muncul dengan sendirinya iya muncul langsung sendirinya saat Mas Saripan main layang-layang tadi malam Iya, hari itu ya di iya. sawah itu. di apa di samping Sawah sawah kan ada hmm, kebun mangga, mangga, ya, kebun mangga. pohon mangga Dan banyak itu. kebun mangga itu terkenal Angkernya gitu. Oh. Iya. Tak kirain dari awal sudah ada yang nantang. Enggak, Saya nggak takut itu ya. enggak. Jadi Datang dengan terus sendirinya. ditambah ada yang cerita terus teman Mas Saripan nantang tadi ya. Iya, Dia langsung muncul itu ya. iya langsung muncul. Ya nggak kebayang itu, paling mengerikan itu. Nah, ngeri juga. Itu sosok Koji kan saya paling takut itu sosok Koji itu. Iya Mas, saya juga takut. Wajahnya itu kan wah ngeri ya. Gosong terus kayak apa ya? Ngelupas gitu kulitnya. Kayak ada darah-darahnya gitu. Ih, Real terlihat jelas ya. jelas sekali. Itu pengalaman yang paling takut sih. Langsung muncul Iya lah. di depan saya itu. Nggak bisa gerak, nggak bisa apa-apa. Tapi Mas Saripan terus tadi dan malam itu kan keesokan harinya bangun nih dari tidur. Iya. Cerita nggak sama keluarga di rumah? Enggak cerita, enggak berani cerita. cerita. Masih belum berani cerita itu. Hmm. Masih belum berani, masih kayak trauma lah istilahnya. Terus Masih- bapak apa? Bapak yang tidur sampai Mas Saripan keteror juga. Enggak sama sekali. Nah. Cuma saya sendiri gitu. Jadi kan logikanya memang hanya Mas Saripan. Iya. Gara-garanya kan yang di awal tadi. Iya, di awal tadi. Ya nggak semua keluarga. Enggak ada yang keluarga yang kena itu. Mungkin ya itu cerita dari saya. Oke, terima kasih Mas Saripan Ya. ceritanya. Wah, serem juga ya. Jadi memang ada sosok itu ya. Wah, Bener Mas. tapi jangan sampai. Sosok. Karena kita berdampingan. Hmm. Percaya nggak percaya kita berdampingan dengan makhluk astral. Iya, memang. Oke Mas, terima kasih untuk kedatangannya di Ya. studio kita PPKM Portal Perbincangan Kala Malam. Mungkin ada pesan satu kata untuk PPKM Mas di edisi yang PPKM semakin berkepanjangan ini. Apa? Satu kata saja. Level 5 kita ngeslot. Masuk. Hey. Terima kasih Mas Arifan kita tanya. Siap. Semoga sehat selalu, Siap. sukses. Salam buat keluarga teman di rumah ya. Ya. Jangan kapok-kapok hadir di sini. Mungkin di lain hari kita bisa berjumpa lagi. Tetap karena kita mohon maaf ya, kita nggak pakai masker ya di sini kan, cuma kita kan sudah jaga jarak nih. Tetap patuhi protokol kesehatan. Oke. 5M, Oke. jangan sampai kita terkena COVID atau terkena coronavirus. Oke, pakai masker ya. Ya, pakai masker jangan lupa. Tetap kita patuhi aturan pemerintah. Oke, terima kasih pemuda yang berani. Oke, terima kasih pemirsa. Sekian cerita dari Mas Saripan ya, dari narasumber kami. Sangat serem sekali memang kedatangan sosok foto yang live. Saya agak ragu menyebutnya karena takutnya nanti juga wood di sini kan juga bahaya nih. Oke. Untuk yang suka cerita-cerita dari kami bisa like, subscribe dan komen serta bagikan video kami ya agar semua tahu juga kalau anak daerah juga punya cerita. Support terus ya dengan cara subscribe, komen dan like. Untuk yang ingin ceritanya diceritakan di podcast kami bisa hubungi kami atau DM di IG kami ya kan, ada nanti di sini. Siap. Terus yang ingin langsung datang ke sini bisa langsung menghubungi link di bawah ini ya. Oke? Terlihat kan? Sekian dari kami, semoga menghibur. PPKM, Portal Perbincangan Kala Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.